Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga sehat selalu dan stay safe juga ya. Pastikan selalu mentaati aturan pemerintah dengan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun dan kapanpun ya adik-adik. Baik, saya Malatus Lastri. Di pagi hari ini kita akan belajar mengenai kesehatan mental atau bahasa gaulnya nih, yaitu mental health. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Karena apapun yang kita lakukan haruslah dimulai dengan membaca doa agar ilmu atau materi yang didapatkan dapat meresap dan mudah dicerna. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tema pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pastinya seru nih untuk dipelajari dan sangat berguna bagi diri kita sendiri. So keep listening to the learning materials with little brother and sister. Jadi sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu mental health? Mungkin udah ada yang tahu ya apa itu mental health, atau yang belum paham nih. Oke adik-adik, biar lebih jelasnya, penjelasan mengenai mental health akan dijelaskan oleh Kak Nurfateha. Baik adik-adik, di sini saya akan menerangkan materi kita mengenai mental health. Mental health adalah di mana kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Kak, saya mau bertanya, seberapa pentingnya sih kesehatan mental dan bagaimana sih tanda-tanda orang yang mengalami gangguan kesehatan mental? Baik, saya akan menjawab dan menerangkan pentingnya kesehatan mental. Seseorang dengan mental sehat akan berpengaruh pula pada kondisi fisik juga kualitas hidup. Jika seseorang sejahtera secara psikologi, sosial maupun emosional, maka bisa dikatakan bahwa individu tersebut memiliki mental yang sehat. Mental yang sehat juga merupakan cikal bakal bagi diri kita untuk terus berkembang. Selanjutnya, apa saja tanda-tanda orang yang mengalami gangguan kesehatan mental? Yang pertama, ketakutan atau kegelisahan yang berlebihan. Kamu jadi sering merasa takut, cemas, gugup, atau panik berlebihan bahkan pada hal-hal sepele. Yang kedua, perubahan suasana hati. Dapat berupa kesedihan yang mendalam, ketidakmampuan untuk mengekspresikan kegembiraan, ketidakpedulian terhadap situasi, dan perasaan putus asa, tawa pada waktu yang tidak tepat tanpa alasan yang jelas, atau pikiran untuk bunuh diri. Yang ketiga, masalah berpikir. Ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau masalah dengan ingatan, pikiran, ucapan yang selalu dijelaskan. Yang keempat, perubahan tidur dan nafsu makan. Kebiasaan tidur dan makan yang merupakan secara dramatis atau bisa lebih atau kurang dari biasanya juga disertai kenaikan atau penurunan berat badan yang cepat. Oh, begitu ya Kak. Jadi, kesehatan mental itu sangat penting ya bagi kita. Terima kasih ya Kak. Baik, begitulah jawaban dari pertanyaan adik. Semoga jawabannya jelas ya, dan tentunya dipahami ya. Apalagi nih mengenai pentingnya kesehatan mental pada diri sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor yang menyebabkan kesehatan mental. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai faktor yang dapat menyebabkan gangguan mental, yaitu ada 3. Yang pertama, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Faktor biologis antara lain adalah keturunan atau genetik, masa dalam kandungan,
proses persalinan, nutrisi, riwayat trauma kepala, dan adanya gangguan anatomi dan fisiologi saraf. Faktor psikologis yang berperan terhadap timbulnya gangguan jiwa antara lain adalah interaksi dengan orang lain, inteligensia, konsep diri, keterampilan, kreativitas, dan tingkat perkembangan emosional. Dan yang terakhir, faktor sosial yang mempengaruhi yaitu stabilitas keluarga, pola asuh orang tua, adat dan budaya, agama, tingkat ekonomi, nilai, dan kepercayaan tertentu. Gini kak, di faktor sosial kan berpengaruh terhadap keluarga. Nah, pertanyaannya itu seberapa penting pola asuh keluarga dalam menjaga kesehatan mental anak? Seperti yang kita ketahui, anak sering berada di lingkungan keluarga dan sering kali berinteraksi dengan keluarganya. Nah, bagi orang tua, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan fisik anak mereka, mulai dari makanan bergizi, pakaian hangat saat cuaca dingin, dan waktu tidur pada jam yang wajar. Namun, kebutuhan mental dan emosional anak mungkin tidak begitu jelas, padahal kesehatan mental anak juga memainkan peran yang penting. Saat kesehatan mental anak terjaga dengan baik, maka ini akan memungkinkan anak untuk berpikir jernih, memiliki perkembangan sosial yang baik, dan mempelajari keterampilan baru. Selain itu, menemani anak juga memberikan kata-kata penyemangat dari orang tua juga penting untuk membantu anak-anak mengembangkan kepercayaan diri, harga diri yang tinggi, dan pandangan emosional yang sehat tentang kehidupan. Baik adik-adik, semoga jawaban dari kakak dapat dipahami. Selanjutnya yaitu ke materi yang sangat penting mengenai cara menjaga kesehatan mental. Di sini kakak akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai cara menjaga kesehatan mental, yaitu pertama, menjalin komunikasi dengan orang sekitar. Gak ada manusia di sini hidup sendiri, semua itu terisolasi dari orang lain dan merasa bahagia. Yang kedua, menjalani rutinitas yang menyehatkan, karena saling berkaitan. Melakukan aktivitas yang menyehatkan fisik juga akan ikut menyehatkan kesehatan mental kita. Mulai hindari makanan-makanan yang berakibat buruk bagi kesehatan. Ingat, kesehatan fisik juga bakal mempengaruhi kesehatan mental kalian. Kalian juga bisa membuat rutinitas olahraga yang teratur. Kalian gak perlu cari olahraga yang berat-berat kok. Lari itu sekitar rumah kalian gitu, atau senam di rumah juga bakal cukup. Yang ketiga, buat tujuan hidup. Membuat tujuan hidup ini bisa membantu kalian untuk mencoba hal-hal baru dan juga bisa mengontrol fokus kalian ke berbagai aktivitas yang positif, sehingga kalian gak terpaku dengan sesuatu yang menyulitkan kalian. Izin bertanya kak, bagaimana pendapat atau sudut pandang kakak tentang banyak sekali teman-teman di luar sana yang pola hidupnya tidak teratur, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental? Nah, tentunya ketika kita melihat pola hidup anak tidak teratur, kita bisa melakukan konseling terhadap anak tersebut. Nah, di sini juga peran orang tua sangat penting ya. Kita di sini dapat memberikan parenting kepada orang tua untuk melakukan menjaga kestabilan kesehatan mental anak, karena kesehatan mental ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Gimana adik, apakah puas nggak penjelasan dari kakak-kakaknya nih? Karena semuanya sudah jelas, kesimpulannya adik-adik adalah seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan mental, sama halnya dengan menjaga kesehatan fisik yang tidak luput dari perhatian kita loh. Kalau kesehatan mental terganggu, kondisi fisik dan kualitas hidup juga bisa menurun loh. Nah, dengan mengenali prinsip ini, semoga dapat membantu untuk menyadarkan kita semua bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental sejak usia dini. Kalau kamu merasa mengalami gangguan kesehatan mental atau salah satu dari keluarga maupun kerabat yang memiliki masalah ini, jangan malu ya untuk meminta bantuan psikolog dan psikiater. Dengan penanganan yang tepat, gangguan mental bakal bisa dikendalikan dan kamu pun bisa menjalankan hidup yang lebih berkualitas dan bahagia. So keep happy, keep healthy, and keep safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye adik-adik.